Jadi nggak kelihatan sama Enggak. sekali. Jadi putih, bukan gelap ya? Enggak putih aja, kayak kabut gitu. Oke. Awalnya gimana? Awalnya kan yang kanan dulu. Cerita dari awal sekali. 2010 itu yang kanan nggak ngelihat. Awalnya pusing kepala gitu, migrain gitu. Yang kanan ternyata periksa dokter kata udah nggak bisa diobatin. Tapi nggak tahu penyakitnya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MNC TV dimanapun berada, alhamdulillah saya Irfan Hakim bersama dan Nusa Danu, bersama dan ibu-ibu yang cantik jelita, yang semangat, bapak-bapak juga yang rela bangun subuh untuk kumpul di sini. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Inilah dia semangat dari Siraman Kolbu, sejukkan hati. Boleh tepuk tangan. Di sini ada yang pernah pergi ke Dufan? Belum, ya udah mumpung Jakarta ke Dufan bareng saya mau? Naik biang lala mau? Tapi dalam bentuk pantun. Liburan ke Dufan naik biang lala. Karena panas makan semangka. Jangan jadi orang yang keras kepala. Allah melarang dan orang pun tak suka. Boleh tepuk tangan dah. Tema kita hari ini adalah menghadapi orang yang keras kepala. Emang kepala semua orang keras ya. Kalau empuk itu namanya mochi. Tapi keras kepala itu bukan kepalanya yang keras. Emang semua orang ada yang empuk? Enggak, semua keras. Tapi dari karakter dan sifatnya. Gak bisa diatur maunya gimana diri sendiri gitu ya Ustaz ya? Kurang lebih. Monggo Ustaz menghadapi orang yang keras kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tema kita bagus, yaitu menghadapi orang yang keras kepala. Ya, sebenarnya kita nggak perlu menghadapi orang yang keras kepala. Kita sendiri juga dinasihatin susah. Jadi intinya adalah kalau menghadapi pasangan kita yang keras kepala, ya sudah kita istighfar aja, ya. Kemudian didoakan pasangan kita itu menjadi, kalau suami ya suami yang soleh, ya. Istri yang soleha, seperti itu. Doa seperti itu. Dia keras kepala Ustadz, nggak berubah-berubah. Saya udah doain. Udah sampai 10 tahun nih doain dia jadi soleh, tapi dia nggak berubah-berubah. Nggak taunya itu ketemu sama saya. Saya hanya lihat yang ngomong aja. Oh gitu ya Bu, ya. Suaminya keras kepala ya Bu. Iya Ustadz gini. Wah cerita kasara kemarin, terus terakhir saya tanya. Bu, suaminya keras kepala itu emang Ibu kagak? Sama. Nggak taunya nyengir ya jawabnya. Iya sih Ustadz. Jadi sebenarnya keras kepala itu untuk kita sendiri, belajarlah untuk bisa menghormati pandangan orang lain. Ya. Ibu bicara sama saya harus dengerin. Nah ini namanya kepalanya mochi. Empuk mau mendengarkan nasihat tuh gitu, kepala mochi. Istilah baru. Jadi insya Allah namanya keras kepala itu ya harus seperti itu, mau dengerin masukan orang. Suami ya, kalau suami walaupun jadi imam ya, itu juga harus mendengarkan masukan dari istrinya. Istri sebagai anak buah suaminya harus belajar menghormati suaminya. Kan gitu ya. Nah ini insya Allah yang namanya keluarga yang baik. Jadi keluarga yang tidak saling keras kepala. Jadi kalau ini keras, kalau dihajar keras lagi ya mental. Oh jadinya domba Garut. Nah, adu domba. Adu Iya. domba, adu domba. Bisa Ani, Rama Irama. Jadi harusnya ini keras, kasih lembut. Jadi lama-lama ikut lembut gitu ya Ustaz? Iya, karena sebenarnya hidayah itu bisa muncul kapan saja kalau memang pasangan itu paham.
Jadi kalau pasangannya keras, dia berpikir ini kalau saya keras nggak bisa kayaknya, tapi saya harus coba lembut. Nah pada waktu pasangannya itu berpikir saya coba akan dengan kelembutan, pasangan itu mendapatkan hidayah sebenarnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau umpamanya si suaminya lagi marah, dia diam, dengerin kemarahan suaminya, didengerin aja kata-katanya bener apa enggak. Kalau memang kata-kata yang suaminya marah tapi bener ya harus diakui. Berarti istrinya ada kesalahan. Cuma memang salahnya si suami juga ngasih nasihat dengan marah. Itu kalau yang diucapkan suaminya benar. Kalau salah dengarkan dulu juga. Dengarkan aja dulu nggak apa-apa. Suasananya sudah kondusif baru dibicarakan. Baru dibicarakan. Ya, nah musyawarah itu kan gitu. Musyawarah itu harus kepalanya dingin, kepalanya mochi semua. Empuk baru nanti bisa musyawarah. Coba kalau orang baru emosi, diajak udah duduk sini, nggak mau gitu pasti. Udah ayah sini, nggak mau. Udah duduk sini, nggak mau. Ayah, nggak mau. Iya. Terus sampai pijitin baru ngomong ayah baru kenapa. Iya, ayah gitu kenapa. Nih pegel nih pijitin. Ntar kalau enak ngerti sendiri gitu. Akhirnya cerita dan selesai. Akhirnya cerita selesai. Iya. Memang seperti itu, harus tenang, santai. Ya. Sesimpel itu tapi memang dipraktekkan tidak semudah kita mengatakan Ibu ya. Tapi harus dilatih dan belajar. Ketika ada api, jangan jadi api lagi, jadi makin meledak. Iya. Ada api, kasih jadi air, airnya ada. Teorinya seperti itu. Memang betul, prakteknya memang susah. Iya. Lah, karena pada waktu keluarga ini kita mau ya, keluarga kita mau kita jadikan semuanya masuk surga, memang susahnya di situ. Emang masuk surga gampang? Kagak. Masuk surga itu sulit, serius. Kalau memang benar-benar ibu tanya sama para ustadz yang hafiz Quran sama pinter itu menafsirkan, masuk surga itu sulit, sangat sulit. Perlu usaha, perlu ikhtiar, dan itu setiap detik itu kita harus belajar untuk senantiasa dekat sama Allah Ta'ala. Ya. Jadi keluarga kalau kita mau masukkan ke surga, ya begitulah sulitnya. Nanti ganti suaminya yang jengkel, ibu harus diem. Suatu ketika ibu jengkel, lupa sama saya. Oh iya dulu saya pernah diceritain sama Ustadz Danu, nggak boleh jengkel, lupa. Gitu, ya. Lupa. Ya akhirnya ikut jengkel, berantem. 3 bulan pisah kan gitu. Jangan seperti itu. Makanya dengan kumpul seperti ini saling mengingatkan. Gak pernah ada kata bosan. Walaupun ini pernah disampaikan. Terus memang kadang-kadang kita sudah sampaikan lupa lagi dilakukan dan dilaksanakan. Walaupun bosan itu hanya di muka ya janganlah. Maksudnya hati, kan yang disayangin hati bukan muka ya Bu. Iyalah emang dapatnya begitu, ya udahlah disyukurin aja. Jangan nyalain ya. Yaudah, mudah-mudahan apa yang disampaikan sedikit tapi kena dan simpel sebetulnya. Dan kita tidak bisa mengatakan bisa lah, tidak bisa ngomong nggak bisa. Kita coba bersama-sama merubah diri sendiri, belajar supaya bisa menjadi lebih baik lagi ya Ustaz. Insya Allah seperti itu. Oke, amin ya rabbal alamin. Mic-nya saya pegang ya. Oke, ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya Yuliani dari Gunung Putri, Bogor. Yuliani, Gunung Putri, Bogor. Ada teman-temannya sini? Ya, ada. Oh ini, ya. Oke. Gunung Putri, Bogor, dekat Anantia ya. Iya. Kenapa Ibu Yuliani? Ini mata yang... Kenapa ini matanya nggak bisa lihat? Nggak bisa lihat. Tadi dulu bisa? Dulu normal. Terus? Proses tidak bisa, ini nggak kelihatan sama sekali atau samar? Kayak putih aja gitu, kayak ketutup putih aja mata gitu. Awalnya Sebentar. Tangan saya ini kelihatan nggak yang segini? Enggak. Ini? Enggak. Depan mata nggak ada? Enggak. Jadi nggak bisa sama sekali? Enggak. Jadi kayak ketutup kabut? Iya ya. Tapi kabutnya tebal sekali? Iya. Coba lihatnya, kalau sudah lihat kasih tahu ya, lihat gitu ya, walaupun bayangan ya. Lihat nggak? Lihat nggak? Enggak? Enggak. Oke, Ibu sebelah sana. Ya. Jadi nggak kelihatan sama sekali, jadi putih, bukan gelap ya? Enggak, putih aja, kayak kabut gitu. Oke. Awalnya gimana? Awalnya kan yang kanan dulu. Cerita dari awal sekali. 2010
itu yang kanan nggak ngelihat, awalnya pusing kepala gitu, migrain gitu. Yang kanan ternyata periksa dokter kata udah nggak bisa diobatin, tapi nggak tahu penyakitnya apa. Kata dokter udah nggak bisa. Nah itu 2010 apa ya? Tapi dikasih obat? Enggak. Jadi kata dokter apa itu? Ya pas 2010 awal bilang udah telat gitu, udah nggak bisa diobatin. Yang dirasa saat itu hanya migrain? Migrain, pusing terus, lari ke mata, jadi kalau ngeliat matahari kayaknya silau banget gitu. Sebelah kanan tuh? Kanan, Kiri 2010. masih normal? Kiri normal, nah yang kiri ini baru lebaran kemarin. Baru berapa bulan yang lalu? Iya yang puasa aja puasa. Yang kanan itu dari normal, tiba-tiba pusing, tiba-tiba Ya. Silau, Ya. terus sampai tidak bisa melihat? Iya. Yang kanan? Yang kanan. Prosesnya berapa lama itu dari mulai pusing, silau dan sampai nggak bisa melihat itu berapa lama, berapa bulan? Sebentar Ibu, saya nanya ke anaknya ya, maaf. Ini ngomongin tentang mata yang kanan. Yang kanan ya gitu aja, cepet gitu kayak sekarang aja yang dirasain Berapa gitu. lama itu tuh bulan, hari? Bulanan. Oke, itu Sebulan yang kanan. sekitar itu ya. Yang kiri di bulan habis lebaran kemarin, apa yang Iya. dirasa sama juga? Sama, Dimulai migrain dari itu. sakit migrain. Migrain awalnya sering silau. kontrol ke dokter, katanya katarak, belum bisa diobatin karena belum mateng. Tuh pas puasa. Ternyata pas lebaran berobat ke dokter yang lain bilangnya glaukoma. Boleh cerita dari awal lagi, dari sebelumnya lagi, apa yang terjadi? Sebelumnya kan sebelum, Dulu banget. Iya 2009 akhir tuh. 2009 akhir, iya Oktober, kan nikah Oktober ya. Nikah saya Oktober, itu sebelum nikah masih sudah nikah kesurupan terus. Sebentar, kesurupan itu setelah menikah? Setelah sama sebelum nikah. Sebelum nikah kesurupan, setelah nikah makin kesurupan. Sampai sekarang? Iya, kadang-kadang suka kesurupan. Oke, kesurupannya kenapa? Ya, lupa ingatan gitu. Jadi pas nikah sama suami nggak ingat kalau udah punya suami. Hah? Jadi, hah? Jadi di Ibu, Rukiah. sebentar Ibu pegang. Jadi Pak lagi nikah, kesurupannya gimana coba? Iya, Kan kalau yang kesurupannya nggak tahu tuh. Nggak ingat. Ibu pegang, Ibu ngomong. Ibu. Jadi pas nikah, gimana kesurupan gimana? Ibunya nggak tahu kalau ini kesurupan? Nggak tahu lah di dalam Enggak, takutnya kamar. kesurupannya diam doang gitu, Ustaz diam gitu. Kan di dalam kamar. Kesurupan dibawa ke Ustadz terus Ya, dirukiah gitu. setelah di Rukiah sadar, oh kalau udah nikah gitu. Terus pas itu lagi kumat lagi nggak ingat lagi kalau udah nikah. Nggak ingat kalau punya suami, terus lupa. Itu juga yang nikahkan dia itu sama yang Iya, emang ngobatin katanya yang suruh Pak rukiah Ustadz dia. buru-buru dinikahin soalnya ada yang nggak suka, katanya gitu. Berarti itu ada hubungannya dengan cerita sebelumnya lagi. Iya, Cerita sebelumnya lagi ada apa? kan dulu punya pengalaman ini ya, cowok katanya dia tuh sakit hati nggak mau diputusin. Punya pacar, Iya. putus, laki-laki itu kayaknya sakit hati, Iya, terus dia SMS pakai bahasa daerah dia, bahasa cuma enggak seujon ya. Bahasa apa? Bahasa daerah dia. bahasa apa? Daerah. Oke. Iya. Terus Itu. maaf. Iya. Isinya apa katanya? Ya itu kasar. Apa katanya? Bahasa binatang keluar semua, terus bilang Bahasa katanya. binatang kayak apa itu? Udah keluar semua. Petak. Saya taunya yang Jadi pakai kata-kata kasar. Iya, terus ada ancaman nggak? Ancaman. Apa katanya? Ya, gue butain mata hati lu gitu. Udah Gue sempet- butain mata hati lo. Iya, cuma aku nggak seujun sama dia sih ya. Cuma Ya. positif aja. Oh, karena ini penyakit gitu dari awal juga bilangnya. Oke. Penyakit gitu. Akhirnya pisah, ada ancaman tapi menikah dengan orang lain. Sebelum menikah kesurupan, setelah menikah juga suka kesurupan. Jadi kalau lagi kesurupan nggak sadar kalau sudah menikah. Iya, kalau udah di Rukiah baru sadar. Ntar gitu lagi gitu. Sudah punya anak? Belum. Oke. Yang Dari tahun berapa? Dari 2010 karena kan punya kista juga. Kista juga dari 2017. Ketahuan kan biasa diurut ya Pak Raji. Diurut katanya ada kistanya, di USG nggak ada. Oke. 2018 ketahuan lagi katanya ada kistanya. Tapi ternyata kan di USG nggak ada. Tahun yang kemarin ternyata di USG. yang bilang ada siapa, yang di USG Ini siapa? dokternya. Oh. Kalau kata dukun kok ada ininya, kistanya, tapi di USG nggak ada. Terus tahun yang berikutnya dukun juga bilang
dukun beranak bilang gitu. Ada kistanya, ternyata di USG 3 dimensi ketahuan ada gitu. Oke. Akhirnya sekarang yang tersisa adalah mata tidak bisa melihat, ada sakit lain lagi. Ya kista itu aja. Kista itu juga Iya. sudah dipastikan ada. Ada, emang Oke. sempat di USG 3 dimensi itu ada. Kistanya di Sel telur. telurnya. Kalau Sel telur kayak satu itu berarti ada sama emaknya. Sama ibu sama ya. ibunya. Iya, suka nonton acara ini ya? Iya, Bu, tiap Iya, hari. pengen nyubit Aiban. ih nyubit. Boleh kan? Siapa yang pengen nyubit? Ibu? Saya. Boleh deh. Boleh kan? Ya maaf ya. Kan Aiban tercari. Udah puas? Udah puas ibu? Kan setiap hari Iya, tetap iya, bilangin iya. nama Pak Soima. Iya. Jangan ngomong TV lain. Enggak. Maaf Oke, ya. ya nggak apa-apa. Ini suka panas sebelah. Gitu. Sebelah kiri. Kalau misalnya kesurupan tuh yang reaksi tuh yang kiri terus. Ah, Yang oke. getar-getar yang Ya, kiri gitu. ya. Kumaha atuh ini, tapi tadi Kista katanya sudah tahu kan itu dosa kepada Ibu. ini ibunya ada. Iya, udah minta maaf sih, udah sering kalau punya salah. Coba Yuli sekarang. minta maaf. Ibu. Jangan pernah merasa bosan. Coba. Ibu, kalau hidup punya mak salah. Iya, mungkin suka ngomong kasar, apa nyakitin. Lillahi ta'ala minta maaf, ampun ya. Oke. Sekarang saya mau meminta Ustadz mendoakan. Tapi sekali lagi ini tujuan utamanya jangan mau sembuh dari penyakit. Tujuan utamanya jangan itulah. Itu efek berikutnya. Tujuan utamanya kembali ke jalan Allah. Takutnya yang dilakukan kemarin-kemarin berdosa. Kau ke dukun pasti itu berdosa. Dosanya pun dosa besar. Harus taubat. Dibantu sama Ustadz ke situnya aja dulu. Insya Allah kalau misal efeknya tiba-tiba kesehatannya membaik itu bonusnya ya Ustadz ya. Iya. Matanya sakitnya apa katarak apa Glukoma. Cuma katarak apa dorodok? Dorok dok. Kerupuk kulit. Kerupuk kulit eta mah. Katarak katanya. iya awalnya dibilangnya katarak, Terakhir disebutinnya glukoma. 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 Oh ya sudah. Ya sudah, saya bantu doa ya Mbak Yuliani. Aminkan doa saya Mbak Yuliani. Nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika sakit pada tubuhnya Mbak Yuliani ya Allah, baik matanya yang tidak bisa melihat maupun sakit-sakit yang lain dalam tubuh Mbak Yuliani ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah, jika sakit pada matanya Mbak Yuliani dan juga pada seluruh tubuhnya Mbak Yuliani, jika itu disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Mbak Yuliani yang ada di hadapanku ini ya Allah, aku mohon padamu ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Yuliani ya Allah, amin. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Yuliani ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika matanya Mbak Yuliani, lisan dan sakit yang ada di seluruh tubuhnya Ibu Mbak Yuliani, jika itu disebabkan karena ada sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Yuliani ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Yuliani ya Allah, amin. Aku mohon padamu ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Yuliani ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada pada tubuh Mbak Yuliani ya Allah, amin. Dan aku mohon agar Engkau kembalikan kepada orang yang berbuat zalim pada Mbak Yuliani ya Allah, amin. Dan aku mohon agar Engkau balas orang yang berbuat zalim pada Mbak Yuliani ya Allah.